Kasvi, kalau kita bicara tentang smart city, di mana posisi pencahayaan dalam infrastruktur digital ini dan seberapa jauh perkembangan LED mungkin untuk di area Indonesia sendiri ya Pak? Ya, terima kasih Bu Iren. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita bicara smart city itu adalah smart lighting dalam skala kota gitu ya. Jadi kita bicara kalau dulu kita bicara lighting itu cuma sekedar terang gitu ya. Jadi kita bisa berkendara dengan kecepatan yang nyaman di dalam pencahayaan tertentu. Sekarang ini isu-isu dalam lighting ini sudah mulai berkembang begitu pesat. Jadi kalau misalkan dulu kita bicara hanya pencahayaan, sekarang kita bicara bagaimana misalnya si pencahayaannya itu bisa mereduce jejak karbon gitu ya. Jadi artinya konsumsi energi dari lampu itu tidak harus selalu 100% dinyalakan setiap waktu. Nah, di sini tentunya kita berbicara kepada infrastruktur. Bagaimana lampu itu yang tadinya menyala sekarang sudah mulai bisa dikontrol gitu ya. Jadi tentunya dia juga terintegrasi dengan sistem sensor gitu ya. Artinya misalnya dalam satu kasus ketika misalnya jalan itu tidak begitu padat, dia hanya bisa cukup dinyalakan saja hanya 10% misalnya atau 15%. Nanti kalau misalkan mulai padat, mulai banyak orang lewat, kita mulai nyalakan lagi. Itu kan sebetulnya menjadi sebuah sarana untuk menghemat energi dan mengurangi jejak karbon kita. Nah, di sini tentunya ada perubahan mindset dari mulai bagaimana yang sesuatu yang menyala menjadi smart gitu. Nah, di sini tentunya lighting dalam hal ini tentunya dia dengan bermodalkan tegangan ya, artinya kan infrastruktur lighting itu tiang-tiang lampu itu yang sudah ada tegangan di situ, sudah ada jaringan kabel di situ bisa menjadi sebuah punggung dari infrastruktur smart home. Artinya di situ bisa kita kaitkan lagi dengan penyalaan CCTV misalnya. Kita bisa kaitkan lagi dengan penyalaan sensor-sensor udara misalnya. Artinya sebuah sistem smart city itu bukan lagi sebuah sistem yang sudah terlepas lagi dari fungsi penerangan. Kita sudah bicara bagaimana kita memonitor kepadatan lalu lintas misalnya ya dengan sensor-sensor itu. Nah, di sini juga pencahayaan menjadi sangat penting. Nah, tentu ini juga berkaitan dengan isu-isu yang saat ini berkembang di masyarakat misalnya. Jadi misalnya kalau misalkan tadi isu energi, sekarang isu supaya bagaimana lighting itu bisa betul-betul hanya menyalakan objek yang akan diterangi gitu. Ini isunya adalah di luar negeri sudah menjadi sebuah regulasi, di Ceko ya seingat saya sudah menjadi regulasi, artinya bagaimana si lighting itu jangan sampai dia menyalakan hal lain selain objek yang dia nyalakan gitu. Jadi misalnya lampu kita ibaratkan dia hanya menyalakan objek di bawahnya saja gitu. Dan juga dia juga tidak mengganggu kepada berbagai objek yang ada di sekitar jalan itu. Nah, ini memang menjadi isu-isu yang penting dan memang berkembang di dunia lighting. Saat ini mungkin kalau di Indonesia, di Singapura sudah banyak terpasang, di informasi dari Pak Beno, di luar negeri sudah banyak ya Pak ya, kecuali di Eropa dan Amerika misalnya. Tapi kalau di Indonesia tentu ini menjadi sebuah impian ya, menjadi sebuah impian buat kita supaya bagaimana ini menjadi sebuah fokus ke depan gitu ya, bahwa pencahayaan itu sudah bisa beranjak seperti yang tadi disebutkan, sudah bukan lagi dari sekedar budget tapi menjadi sebuah kualitas pencahayaan yang baik gitu ya. Jadi sebuah sistem yang terintegrasi dan sebuah ekosistem yang menumbuhkan banyak sekali memenuhi kebutuhan dari objek-objek pencahayaan yang ada di area-area tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Kasvi. Pertanyaan kedua, apa tantangan utama yang Bapak sering hadapi sebagai konsultan pencahayaan, khususnya dalam memilih teknologi driver atau power supply yang tepat untuk berbagai aplikasi dari komersial hingga publik? Ya, ini menjadi hal yang penting ya Bu Iren ya. Jadi memang tentunya kalau kita bicara project, pada akhirnya project adalah sebuah investment gitu ya. Nah, investment ini adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah input yang minimal dan dengan hasil yang maksimal. Nah, pada akhirnya adalah yang terjadi perang harga di situ ya. Nah, makanya di sini juga kita pentingnya untuk pertama kalau kita memang berhubungan langsung dengan klien seperti konsultan atau driver atau mungkin supplier gitu ya. Kita menjelaskan bahwa ada hal-hal yang penting dari sebuah budget gitu loh. Itu yang paling penting. Kayak misalkan
bagaimana contoh yang sederhana misalnya sebuah kualitas pencahayaan yang baik itu tidak bisa tidak harus ditunjang dengan driver yang baik gitu loh. Kita kalau misalkan kita bicara pencahayaan, oke, chipsnya sudah bagus gitu ya, dia menyala dengan baik. Apakah dia flicker atau tidak gitu kan? Nah ini batas flicker ini aja belum menjadi sebuah regulasi di Indonesia gitu ya. Karena sebenarnya kita baru mencapai kualitas pencahayaan, bahkan SNI untuk driver dan lampu itu baru mencapai keselamatan secara elektrikal gitu ya, bukan secara kualitas pencahayaan. Nah saya pikir di sini studi-studi ke arah sana kita bisa melibatkan akademisi supaya bagaimana sih sebetulnya kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pencahayaan yang baik itu sangat-sangat penting gitu ya. Jadi misalnya kalau di kampus saya itu studi-studi banding mengenai kualitas pencahayaan itu harus dikaitkan dengan paper-paper akademis juga. Artinya nanti ketika kita maju kepada pemerintah untuk menjadi sebuah regulasi, itu akan menjadi sebuah sistem yang solid untuk memberikan argumen bahwa sebetulnya driver-driver yang baik juga sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan satu kasus saya dengan Meanwell kebetulan di tahun 2-3 tahun lalu ya, ketika COVID gitu ya, ketika ada masalah shortage chip di mana-mana, semua driver pada saat itu tidak bisa mensuplai barang karena memang sedang shortage chip di mana-mana. Dan saya bersyukur saat itu Meanwell membantu saya di proyek saya di Era Suite Simatupang di situ. Akhirnya kita bisa melanjutkan pembangunan perancangan pencahayaan di tempat itu. Makanya tentunya kalau kita bicara driver juga kualitasnya harus bagus, flickernya harus bagus, cost fee-nya harus bagus, bagaimana dia bisa mensupport lampu karena sekarang benar-benar apalagi dengan lampu-lampu konstan current ya, nyawanya lampu itu bukan di lampu lagi, nyawanya adalah di driver gitu loh. Lifetime-nya lampu adalah lifetime-nya driver gitu. Jadi itu menjadi secara tidak langsung menjadi si nyawa dari si lampu itu sendiri. Dan di situ saya sangat terbantu dari Meanwell bahwa dia punya stok yang banyak saat itu dan bisa mensupport pembangunan sampai beres. Karena kalau kita bicara driver itu kalau misalkan kita bicara constant voltage atau on off ya, constant current misalnya itu cukup biasanya batasannya di flicker dan cost fee, konsumsi energi dan masalah kualitas pencahayaan. Itu kalau misalkan sudah mulai kita bicara smart home gitu ya, kita bicara yang sudah pengontrolan secara otomatis itu sudah lain lagi tuh. Kita bicara 0 to 10, kita bicara DALI itu kan. Itu sudah banyak bukan lagi sebuah spesifikasi tapi juga faktor-faktor kompatibilitas dia dengan si sistem gitu. Dan saat itu dengan sistem yang sudah kita pasang di sini di situ di ballroom itu saya bersyukur si Meanwell ini sudah dia juga ready stock dan dia juga kompatibel dengan sistem yang sudah terpasang. Jadi di situ tentunya sangat terbantu dan akhirnya ya memang pada akhirnya kita jangan selalu terpaku kepada budget tapi kepada kualitas karena begitu proyeknya berakhir kita tetap akan selalu memantau proyek itu dalam 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun gitu kan. Itu kan menjadi kualitasnya akan terbukti di situ gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kasvi. Wah, ini sungguh sangat mencangkup di mana pemerintah Indonesia sepertinya masih punya banyak PR ya dalam menetapi regulasi-regulasi yang khususnya untuk mensupport juga mungkin infrastruktur di Indonesia sendiri dan juga ya ini dari segi drivernya sendiri juga sungguh sangat penting kita banyak mengedukasi juga kepada klien dan user mengenai betapa pentingnya menggunakan driver yang berkualitas bukan hanya yang penting nyala. Ya, oke, makasih.